Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sana-sana. Selamat datang kembali di channel YouTube Kohai Ipan. Nah, jadi kali ini sana-sana, pada video kali ini Kohai Ipan mau sedikit berbagi ya. Mau berbagi tentang proses magang ke Jepang dan proses Toko Teginau ke Jepang ya. Jadi sana-sana ya. Jadi alhamdulillah seperti yang kalian lihat sendiri ya. Jadi Kohai Ipan sekarang itu udah di Jepang ya. Udah di Jepang, terus alhamdulillah semua proses berjalan lancar ya. Jadi Kohai Ipan sekarang tuh udah TG1 ya, 31 di Jepang, terus ini udah ke bulan kedua ya. Jadi ini udah 2 bulan dan alhamdulillah jadi Kohai Ipan sekarang udah bisa bikin konten lagi dan bisa berbagi sama sanak-sanak saudara sekalian ya. Oke. Oke sana-sana ya, thank you buat supportnya selama ini yang udah ngasih subscribe-nya, like-nya juga sana-sana ya. Nah, jadi pada video kali ini sana-sana, Kohai Ipan itu mau berbagi ya, mau berbagi bagaimana cara agar bisa gitu mendapatkan LPK yang baik gitu. LPK yang benar-benar gitu ya sana-sana ya. Jadi kenapa sana? Karena kalau kita nggak pilih-pilih ya cari LPK, jadi yang akan terjadi itu adalah kita bakalan sengsara ya sana-sana ya. Sengsaranya kenapa sana-sana ya? Jadi kita kalau salah pilih LPK, nanti kita udah terlanjur bayar, udah bayar gede, terus udah pelatihan berbulan-bulan, tapi kita nggak kerja gitu sana-sana ya. Jadi yang ditakutinnya itu sana-sana ya. Nah, maka dari itu Kohai Ipan mau berbagi ya sana-sana ya, mau berbagi tips ataupun berbagi pengalaman buat sana-sana agar tidak terkecoh nanti yang sana-sana. Oke, kita lanjut sana-sana ya. A few moments later. Oke, sana-sana. Langkah pertama ya sana-sana ya. Jadi langkah pertama sana-sana sekalian itu cobalah cari LPK yang sudah SO ya, atau Sending Organization, atau yang sudah terdaftar di kementerian ini ya, Kemenkes atau apa sih lupa juga ya. Jadi udah terdaftar di pemerintah gitu sana-sana, udah terakreditasi juga sana-sana ya. Jadi kalau kalian ataupun sana-sana mau cari di Google ya, searching aja di Google. Misalkan gini sana-sana ya, misalkan sana-sana tahu dari saudara gitu. Ini ada LPK ini gitu, apa namanya? LPK Minori gitu. LPK Minori bla 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 bla. Tapi sana-sana sekalian cuman taunya cerita dari saudara tersebut sana-sana. Nah, jadi sana-sana langkah pertamanya itu cek dulu sana-sana. Cek di Google, cek di ininya apakah LPK ini sudah SO belum gitu. Misalkan LPK Minori apakah SO belum atau sudah terdaftar di kementerian belum gitu. Nah, kalau sudah berarti sana-sana merasa juga oke, ya udah. Oke, gas terus daftar ya sana-sana ya. Jadi karena kenapa sana-sana? Karena kalau LPK-nya itu belum SO, nah jadi rasanya tuh jadi agak sulit sana-sana ya. Bukan bukan nggak bagus, tapi agak sulit gitu ya sana-sana. Jadi mending cari yang LPK yang ada SO-nya sana-sana. Karena ntar kalau kita di akhir pelajaran atau di akhir pelatihan, kita susah sendiri nantinya sana-sana. Karena LPK yang belum SO itu jobnya tuh agak sedikit sana-sana. Jadi agak susah carinya. Ntar LPK yang belum SO itu nyarinya ke LPK yang SO yang lain sana-sana. Nah, seterusnya sana-sana ya. Selain kita cari LPK itu SO atau tidaknya, kita cari LPK yang ada dana talangnya sana-sana ya. Itu yang kedua sana-sana. Karena kenapa? Ya, tahu sendiri ya sana-sana ya. Kita itu mungkin ada yang keterbatasan biaya, terus ada juga yang benar-benar memang nggak punya biaya, tapi pengen ke Jepang. Terus ada juga yang ya mungkin duitnya pas-pasan atau gimana gitu sana-sana. Carilah LPK yang punya dana talang ya sana-sana. Nah, tipsnya juga sama sana-sana ya. Pertama itu kita tanya-tanya aja dulu. Tanya-tanya sama teman-teman, sama teman atau saudara yang udah berpengalaman, yang udah pernah ke Jepang ataupun ada kenalan orang Jepang atau kenalan LPK lain gitu sana. Ini ada talangannya gitu apa enggak gitu dan lain-lain ya sana-sana.
Nah, karena kenapa sana-sana pentingnya juga dana talang itu, kita kalau pelatihan ataupun pembelajaran nanti kita nggak bakal was-was gitu sana-sana. Aduh, aku udah bayar segini tapi belum kerja-kerja gitu. Nah, bahayanya gimana sana? Bahayanya di mental ya sana-sana ya. Karena ya sama seperti Kohaipan waktu itu ya. Jadi kalau mikirin duit ataupun mikirin dana itu pasti selalu pusing ya sana-sana ya. Terus belajarnya juga nggak konsentrasi, terus hafalannya juga pokoknya susah ya sana-sana ya dijelasin kalau ngomongin tentang biaya sana-sana ya. Karena selain kita biaya pendidikan itu sana kita ada biaya MCU lah, ada biaya konsumsi lah, ada biaya biaya tambahan buat yang lain lah pokoknya ya. Pokoknya biaya-biaya yang tak terduga juga kita harus punya sana-sana. Jadi misalkan di LPK tersebut totalnya sekitar 35 juta, kita harus siap sekitar 45 juta. 10 jutanya buat pelatihan kita selama 6 bulan. Jadi misalkan kita pelatihan selama 6 bulan ataupun lebih dari 6 bulan kan kita butuh biaya sana-sana. Masa ya kita cuman biayanya 5 juta ya mungkin bisa sih. Tapi ya mungkin ya agak gimana ke sana ya. Belum biaya Junbi sana-sana atau persiapan buat berangkat ke Jepang, buat beli ini, buat beli itu. Ya jadi semua harus diperhitungin ya sana-sana ya. Oke sana-sana. Terus lanjut kita yang ketiga sana-sana ya. Yang ketiga sebenarnya yang ketiga itu apa ya? Ya, yang ketiga itu selain kita harus cari yang SO, terus harus cari LPK yang ada dana talangnya, kita cari LPK yang terdekat dulu sana-sana. karena karena LPK yang terdekat kita tuh pasti banyak banget sana-sana ya. Yang pastinya yang sudah SO dan ada dana talangnya. Meskipun tidak ada dana talang, ya itu tersana-sana sekalian ya. Udah 3 dari sana-sana ya, cari yang terdekat. Terus yang terakhir, kalau kita sudah masuk di LPK sana-sana, pastikan sana-sana ya, pastikan sana-sana itu benar-benar emang udah siap gitu buat masuk ke LPK. Karena ntar di LPK itu sana-sana ya, jadi pada saat belajar itu kita pasti setiap hari hafalan kotoba, terus setiap hari bakalan hafalan-hafalan bunpo, terus ada kanjinya juga. Makanya itu siapin ya otaknya dipresin dulu, jalan-jalan dulu sebelum masuk LPK, izin ke orang tua dulu, terus jangan sampai kita kena mental duluan gitu. Nah makanya dari itu sana-sana sebelum masuk LPK cari tahulah sana-sana. Cari tahu apa? Jadi kita cari tahu tentang ya tentang budaya-budaya Jepang apa saja gitu. Terus yang paling penting kita harus belajar hiragana dan katakana. Karena kenapa sana-sana? Karena pada saat kita DLPK yang pastinya itu bakalan dikejar ya, bakalan ada target ya. Jadi mungkin seminggu pertama kita belajar hiragana, terus minggu kedua kita belajar katakana. Nah, dalam waktu 2 minggu itu kita harus hafal hiragana katakana. Sedangkan kita baru pertama sekali ya, baru pertama kali masuk LPK. Nah itu bakalan rasanya mumet ke sana-sana. Bakalan aduh, gue baru bisa nulis gitu, belum bisa baca, udah melanjut ke bab 1, udah lanjut ke bab 2. Jadi gitu ya sana-sana. Pentingnya hiragana katakana, yang penting kita itu pelajarin dulu sebelum masuk LPK sana-sana. Karena begitu pentingnya kita harus bisa nulis, terus bisa baca. Gimana kita mau hafalan gitu ya kalau kita bisa baca. Misalnya ya bacaan itu seperti hong misalnya. Ini hong apa hang gitu. Padahal kita bisanya hang gitu. Kayak apa? Ya digana ho-nya kita nggak tahu. Jadi ya kita hafalannya juga agak riuh gitu ya, agak gimana gitu. Oke saudara-saudara ya, jadi seperti itulah tips dari Kohaipan ya. Ada berapa tadi saudara? Ada 3 ya. Nah, dari ketiga tersebut semoga sana-sana semua bisa
bisa menjadi apa ya, bisa menjadi manfaat atau bermanfaat bagi sanak-sanak sekalian. Dan yang pastinya semoga sanak-sanak sekalian bisa masuk ke LPK, dapat LPK yang bagus, terus juga sanak-sanak belajarnya juga lancar dan segera dapat job. Oke sanak-sanak, terima kasih yang sudah nonton video ini ya sanak-sanak. Nanti kita lanjut lagi video yang selanjutnya. Kita akan bahas tuntas semua tentang perjepangan ya saudara-saudara. Jadi jadi bukan jadi Kuaipan tuh masih minim banget pengalamannya. Jadi gak apa-apa ya sanak-sanak, sedikit berbagi buat sanak-sanak sekalian. Oke sanak-sanak, terima kasih yang sudah menonton video ini. Oke, arigatou gozaimashita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.